turut prihatin atas kondisi yang menimpa kawan gue, Mas Uya Kuya, ya, dimana beliau rumahnya itu dijarah ya oleh saya nggak tahu apa orang-orang ini gitu ya. Tapi yang pasti yang gue tahu semenjak tahun 2022, orang ini orang baik nih, yang namanya Uya Kuya. Aku banyak bersama-sama sama dia nih, bantu orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang butuh keadilan. Bahkan dalam beberapa gue nanganin perkara, ya, Mas Uya ini juga membantu dalam menyuarakan agar orang-orang yang gue bantu untuk mendapatkan keadilan ini mendapatkan keadilan. Gak terhitung ya kasus yang dia bantu buat rakyat. Salah satunya atau beberapanya yang bersama-sama gue itu ada perdagangan orang di Myanmar ya. Pada saat itu ada sekitar 20 yang bahkan jarinya dipotong. Itu berhasil kita bongkar dan akhirnya kepolisian dan juga pemerintah menjemput para korban TPPO ini dan dikembalikan ke negara asal. Dan pelakunya dihukum, teman-teman, di Bekasi. Saya yang ngawal persidangan. Lalu berikutnya para TKI korban predator seks ya, Faruk itu namanya, Faruk SHMH ya, itu juga mendapatkan keadilan akibat apa? Akibat kami, saya sama Mas Uya sama-sama bersuara dan mengantarkan akhirnya orang yang melakukan kejahatan ini untuk diproses di Polda Jawa Timur. Lalu ya banyak lagi teman-teman. Saya juga pernah membantu anak kecil di Medan, itu juga sama ya, didiskriminasi di sekolahnya, itu dibantu oleh Uya. Pada saat kasus Joshua ya, Uya ini juga bantu menyuarakan agar kita mendapatkan keadilan. Pada saat Bang Kamarudin ditetapkan sebagai tersangka, pada saat Bang Kamarudin pada saat itu dilaporkan di beberapa polda ya, bahkan hampir di semua polda, itu Mas Uya juga dilaporin dan pasang badan juga. Nah makanya itu yang menjadi alasan saya ketika beliau ini maju sebagai caleg, saya tanpa diminta, saya tanpa dibayar, saya bantu beliau dan akhirnya beliau mendapatkan kursi melalui kursi dewan yang ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Tapi apapun itu ya sudahlah, yang sudah terjadilah, Kyocera ya. Dan saya sangat apresiasi Mas Uya mau memaafkan ya, dan juga berjiwa besar dan masih ada di Indonesia untuk hidup seperti biasa gitu ya. Tapi saya berharap ke depan ya, agar kita semua ya dapat melihat sesuatu hal lebih objektif lagi. Karena memang satu ya, kesalahannya memang dilihat Mas Uya ini berjoget ya di gedung DPR, tapi pada saat itu yang joget juga banyak teman-teman. Tapi itu bukan alasan. Intinya aspirasi dari rakyat perlu diperhatikan oleh para pejabat. Pejabat harus lebih berempati lagi ya. Karena memang sekarang keadaan rakyat ini lagi sulit ya. Mungkin banyak yang di rumahnya itu sudah tidak punya beras lagi untuk dimasak, tidak punya lauk lagi untuk dimakan. Oleh karena itu kita berharap agar kejadian ini bisa menjadi refleksi dan kontemplasi bagi seluruh pejabat untuk melihat ke bawah bagaimana penderitaan rakyat. Itu saja, terima kasih.